butuh pemimpin yang punya inovasi, punya pemikiran yang out of the box, misalnya begitu ya, sehingga tidak terpaku pada persoalan PAD yang hari ini stuck di situ. Kenapa saya bilang stuck di situ? Nggak ada satupun pemikiran untuk mendatangkan PAD yang lebih besar. Karena apa? Sudah merasa nyaman dengan PAD yang hari ini dapat, padahal itu sangat dominan besarnya itu karena pajak kendaraan. Pajak kendaraan kita dibantu oleh siapa? Tangerang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Kita masuk segmen Wakil Rakyat Bicara. Sudah hadir di Bagus Podcast Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Nijar. Waalaikumsalam, Bung Sapro. Sibuk terus nih Pak Ketua ya? Enggak lah. Atau nun sudah mampir ke Bagus Podcast, Bang. Oke, Bang. Ini kan kalau udah bicara persoalan infrastruktur yang selama ini diklaim sama Pak PJ Gubernur, udah hampir rampung katanya. Jalan provinsi nyaris semuanya sudah bagus. Tapi kami kaget kemarin, Bang. Tiba-tiba Dinas PUPR membangun kantor atau gedung baru untuk Bank Banten. Apa ini membuktikan bahwa jalanan yang statusnya milik provinsi sudah selesai semua, sehingga Pemprov Banten melalui Dinas PUPR punya waktu untuk membangun kantor baru Bank Banten? Ya kalau bicara soal mendesak, mungkin sama-sama mendesak, tapi kalau rakyat kan yang penting jalan dulu deh yang benar gitu. Gimana perspektifnya Komisi 4 itu, Bang? Ya, alhamdulillah kami sudah mengerjakan banyak hal ya, artinya ini kan kemitraan ya. Ya bukan kami yang melakukan eksekusi itu, tentu eksekusi itu ada di tataran eksekutor ya, eksekutif lah ya, eksekutif. Tapi kan semua penentuan itu kan atas kesepakatan bersama. Kalau dibilang hampir rampung, saya rasa masih jauh. Masih jauh. Tentu ini di periodisasi penghujung, saya juga ingin menitipkan kepada kawan-kawan yang nanti ditugaskan oleh fraksinya masing-masing untuk duduk di Komisi 4 itu juga bisa melakukan program yang kami kemarin sebut berjenjang dan berkelanjutan begitu. Artinya harus fokus ya, fokus dan berkelanjutan. Jadi artinya agenda itu sesuai dengan perencanaan yang utuh begitu, sehingga tidak terputus-putus. Nah, terputus itu kan dikarenakan kekuatan anggaran memang begitu ya. Jadi kalau dibilang rampung masih banyak PR-nya. Ya misalnya jalan di sumur itu yang hari ini dianggarkan 2024 itu, ya itu belum menuntaskan juga gitu. Ya karena apa? Karena memang harus kita bagi kan. Ya kita fokus di situ. Tapi kemudian kita menganggap tahun berikutnya masih bisa kita bangun, kita lanjutkan. Nah, jangan sampai di 2025 ya itu disudahi. Gitu. Artinya harus diselesaikan. Sama dengan hal dengan Tonjong. Ya, Tonjong itu kan penganggaran 2 tahun. Ya. Itu bukan multi years, tetapi kita sudah menskemakan ini harus rampung. Tapi kalau kita rampungkan semua pada 1 tahun anggaran, khawatirnya
tidak kebagian di porsi yang lain, misal begitu, ya kan. Jadi ya udah kita agendakan setengah. Terus kemudian di 2023 dianggarkan kembali, ya, sehingga hari ini selesailah tonjong, misal begitu. Jadi banyak ruas-ruas yang seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya bicara pada pembangunan, ya, tentu anggaran ini juga harus disisihkan untuk perawatan, ya kan, tentu apa yang sudah kita bangun perlu dijaga, ya. Nah, untuk menjaga itu perlu dirawat. Betul. Nah, agar apa? Agar keutuhan pembangunan ini masih bisa terjaga dengan baik. Kan akan repot kalau ini tidak dirawat, tidak dijaga. Nah, itu kan perlu dibongkar kembali, harus dibangun ulang. Itu kan memakan anggaran yang begitu besar. Betul. Nah, jadi masih banyak. Nah, terkait dengan pembangunan Bank Banten, saya pikir memang itu adalah menjadi prioritas. Karena hari ini kan Bank Banten sudah berubah statusnya, ya kan, berubah. Dia sudah bisa berdiri sendiri. Ya, itu terpisah dari ya, udah terpisah. Itu sebuah apa namanya, sebuah harapan juga bagi kita, karena selama ini kita memploting dana, memberikan anggaran yang cukup besar, tetapi ketika melakukan evaluasi tidak bisa langsung dilakukan kepada Bank Bantennya. Karena anggaran itu diberikan kepada BGD, betul, ya kan? Via. Ya, orang kalau via itu banyak asumsi, ya kan? Beli tanah ada vianya, kan repot. Kan begitu kira-kira ya. Betul. Itu memang udah mimpi kita jauh hari. Gitu. Kenapa sih membangun sebuah bank itu harus berada di semacam badan yang dimiliki oleh pemerintah? Kenapa tidak dia bertanggung jawab langsung kepada gubernur? Ya, tapi itu mungkin penuh dengan dinamika dan sebagainya, ada argumentasi lainnya, misal begitu, sehingga itu dilakukan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah terpisah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur sebagai stakeholders tertinggi di pemerintah provinsi. Begitu. Enak banget kalau udah di penghujung ya. Tapi ada nggak yang bagi abang 2024 ini harus tuntas? Misalnya kajian kami para jurnalis adalah soal Pasar Baros misalnya. Iya. Yang Jalan Raya Serang Pandeglang itu yang masih selalu macet. Pembahasan Pemprov dan Dewannya kan udah lama tuh, mau pelebaran jalan, mau ada jalan baru. Sampai 2024 gimana itu Bang informasinya? Ya, jadi itu cukup memakan energi, ya. Energinya apa? Ada pembelian aset kan. Yang memang pembelian aset hari ini energi cukup besar. Gitu. Makanya itu yang saya sayangkan, kenapa perencanaan kita itu tidak utuh dari awal, gitu. Sehingga itu direncanakan mana sih kira-kira yang akan jadi jalan protokol, ya, jadi jalan protokol. Ya memang ini nggak bisa sekali dua kali, ya, karena proses politik yang ada di negara kita ini juga menjadi problem kalau menurut saya. Tapi kan kita nggak bisa hindari itu karena memang kesepakatan semua para elit. Kenapa saya bilang begitu? Kepemimpinan di kita itu kan 5 tahun. Ya, kepemimpinan kita 5 tahun. Nah, kepala daerah yang terpilih kan dari latar belakang yang berbeda, dari cara berpikir yang berbeda, dari sudut pandangnya punya pandangan masing-masing. Gaya memimpinnya beda-beda. Gaya memimpinnya beda-beda. Dia fokusnya juga menjadi beda, begitu. Ya, seharusnya ketika kita terpisah dari Jawa Barat, gitu, kita ini sudah ditentukan bahwa pusat pemerintahan di satu lokasi. Nah, perencanaan itu kan harus jelas tuh. Aksesnya lewat mana? Mana kira-kira yang mau kita jadikan jalan protokol misalnya begitu. Harusnya itu dituntaskan untuk persoalan pembelian lahannya. Ya kan? Kalau lahannya bisa dieksekusi semua begitu, sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang begitu tinggi. Ya gak? Kalau sekarang ini kan misal dibeli sesuai dengan jalan yang dibangun, ya. Misal ruas jalan itu 6 meter lah kita anggap, atau 8 meter lebarnya. Misal 2 jalur saja, gitu. Nah, ketika dianggap ini sudah pantas ini untuk kita lebarkan kembali. Nah, itu ekonomi sudah tumbuh di situ, ya. Terus kemudian nilai value-nya menjadi besar. Nah, ketika kita mau beli lahan lagi, itu tidak sesuai dengan yang tahun lama yang sudah kita beli lahannya. Berbeda halnya kalau kita beli lahannya misal udah sampai dengan 15 meter misalnya, ya.
Nah, terus kemudian baru kita bangun hanya 7 atau 8 meter dulu. Nah, itu kan lahan sudah punya kita. Sehingga begitu kita bangun, ya itu kan tidak perlu belanja aset. Jadi tinggal kita bangun saja jalannya. Jadi anggarannya jauh lebih ekonomis. Di perencanaan awal ya. Yes, kalau menurut saya begitu. Itu berarti ini yang membedakan. Kenapa kalau pembangunan jalan tol rasanya pemerintah sangat aman? Enggak juga. Berat juga. Siapa bilang hari ini pemerintah membangun tol itu tidak berat? Berat. Tapi dia punya skema. Ya kan? Nah, pembangunan jalan tol hari ini tidak seluruhnya menggunakan APBN. Itu yang perlu dicatat. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh Presiden? Menarik investor. Gitu. Nah, kita itu butuh pemimpin yang punya inovasi, punya pemikiran yang out of the box, misalnya begitu ya, sehingga tidak terpaku pada persoalan PAD yang hari ini stuck di situ. Kenapa saya bilang stuck di situ? Nggak ada satupun pemikiran untuk mendatangkan PAD yang lebih besar. Karena apa? Sudah merasa nyaman dengan PAD yang hari ini dapat, padahal itu sangat dominan besarnya itu karena pajak kendaraan. Pajak kendaraan kita dibantu oleh siapa? Tangerang Raya. Yang punya penduduknya hampir separuh Provinsi Banten. Yang kondisi ekonominya jauh di atas rata-rata, misal begitu, sehingga mereka punya kendaraan satu rumah mungkin punya 3, punya 4 kan begitu. Ya, pajaknya dibayar. Nah, tapi ada hal yang merugikan juga karena beberapa itu masuknya ke DKI Jakarta, nggak ke Banten. Iya, nggak ke Banten kan, misal begitu ya. Ya enggak? Iya. Ya kan, benar kan? Betul. Kita nggak punya inovasi dalam hal apa, Mbak, bisa mendatangkan PAD Provinsi Banten. Kalau kita berpangku kepada hanya pada kendaraan bermotor, ini sangat berbahaya pada tahun 2025. Ya, karena ada yang namanya option. Option. Ya, option itu kan muncul yang akan diterapkan di tahun 2025. Kalau kemarin kan enggak, besarnya jauh lebih besar pendapatan pembagiannya ke provinsi. Ya kan? Terus kemudian pembayarannya bisa bertahap. Sehingga kalau pemerintah provinsi menganggap belum perlu kita bayar dulu, gitu. Nggak dibayar, sehingga terjadi beberapa tahun yang kemarin itu tertumpuk kan pemerintah provinsi hutang dengan kabupaten kota terkait dengan pembagian hasil. Nah, besok itu persentasenya jauh lebih besar kabupaten kota. Terus kemudian langsung dibayar. Jadi ambil gitu. Mana hak ini provinsi? 30%. Nah, itu yang bisa diambil 30% saja. Sisanya menjadi kewenangan kabupaten kota. Dulu kan ke provinsi dulu semua. Baru bagi hasil. Kalau sekarang enggak, nanti enggak. Ini tantangan gubernur baru nanti. Jadi kalau kita berpaku kepada pendapatan anggaran kita hanya pada kendaraan bermotor, ya habis sudah. Karena persentasenya juga udah lebih besar. Nah, sementara beban kita juga makin besar. Ya kan? Belum hutang yang tersisa. Iya. Atas pembangunan bis. Ya kan? Masih berapa tahun lagi tuh, Bang? 8 tahun kalau nggak salah kan. Paling tidak kalau melihat skemanya nih, Pak Ketua, kalau bicara soal infrastruktur di Banten, jangan bicara Tangerang Raya, di Kota Serang kan sudah mulai macet. Artinya, bisakah kita Banten mengejar ketertinggalan dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat, dalam hal infrastrukturnya? Artinya jalan layang kita belum punya di wilayah sini, sementara jumlah penduduk terus bertambah, perumahan di mana-mana. Bisa nggak kita Banten mengejar ketertinggalan itu? Artinya kan kita begini-begini aja nih, pelebaran jalan, ya tadi mungkin belum ada inovasi. Emang siapa membayangkan dulu masyarakat Bandung tidak bermimpi ada jalan tol dari Serang ke Palembang, yang sekarang baru rangka. Ke depan memungkinkan nggak Serang, Lebak, Panai, Cilegon kita bangun infrastruktur mega seperti jalan layang misalnya? Ya, ini kembali kepada orang-orang yang duduk di pembangunan. Yang paling penting sebenarnya intinya itu di Bapeda. Bagaimana perencanaan pembangunan daerah kita yang panjang, misalnya, ya.
kan kalau kita menyusun anggaran pemerintah itu kan berdasarkan itu rencana pembangunan. Iya, iya. Ya, ada namanya RPDP, ada RPJMD dan sebagainya kan, gitu. Jadi semua berhulu dari sana. Oke. Berhulu dari sana. Berarti, nah, apalagi hari ini misal begitu, kita bicara tentang tata ruang. Nah, itu kan sudah dirampungkan kemarin tahun lalu. Ya, harusnya itu mulai ditata kembali. Ya, dan kita harus komit terkait dengan basis daerah yang sudah peruntukannya diatur di dalam peraturan yang sudah kita buat. Nah, kan ada nggak kepemimpinan kita hari ini bicara kita mau bawa kemana sih Banten ini? Kita jadikan apa sih? Apa sih identitas Banten ini? Iya. Harus bicara dari dasar itu. Seperti Bali misalnya, mereka tidak punya anggaran pendapatan besarnya dari kendaraan motor. Walaupun itu kemudian menjadi automatically ya, karena menjadi kota besar, kemudian menjadi banyak pendatang, kendaraan tumbuh dan sebagainya. Tapi mereka menjadikan, daerah kita ini paling pas untuk wisata, sehingga pembangunan ekonomi wisatanya yang dibangun. Ya kan? Jadi kalau bicara Bali, internasional paham dan di dalam benak setiap orang bahwa Bali itu adalah tempat berwisata. Banten ini apa? Tempat apa? Iya. Orang mau ke Anyer jalannya 20 tahun yang lalu sama sekarang ya segitu-gitu aja lebarnya Pak Ketua. Karena kita nggak jelas. Sebagai provinsi apa? Tapi DKI itu sebagai ibu kota. Misal begitu. Perencanaannya sebagai ibu kota. Tapi meskipun terlambat masih bisa nggak kita? Kan nggak ada yang kata yang terlambat kok. Nggak ada kata yang terlambat. Siap. Ini paling pamungkas Pak Ketua. Tapi juga ada problem ketika apa yang disebut Pak Ketua kita masih minim inovasi. Kita juga dari perencanaan awalnya ada beberapa kekeliruan. Tapi juga ada lagi di persoalan birokrasinya, mitra-mitra kerja Komisi 4 juga bisa 2 tahun diganti dengan yang baru. Dan itu juga kan berdampak tuh pada program pembangunan yang sudah direncanakan. Gimana Pak? Jadi kembali kepada tadi ya, konsepsi negara kita sudah sepakati. Sebenarnya itu bisa mengacu kepada sebuah sistematika. Gitu. Ya kan begini, kenapa sebuah perusahaan yang sudah bagus nih sistemnya, begitu ganti pemiliknya, dia tetap berjalan dengan baik. Karena sistemnya jalan. Siapapun orangnya, kecuali sistem dirubah, itu kan menjadi proyek percontohan proyek try and error lagi. Tapi kalau sudah sempurna, ya siapapun yang duduk. Karena kan kita hidup berganti. Kita dari kecil menjadi besar, kemudian tua dan kemudian mati, kan begitu ya. Nah, tapi kan ini terus berputar dan ini tidak bisa ditinggal. Walaupun kita meninggalkan itu, tapi kan tetap akan ada regenerasi itu. Nah, tapi kalau sistem sudah baik dan kita sudah komit dengan sistem itu, siapapun orangnya, ya kan, itu akan tetap jalan. Masih banyak yang pengen Sabrul tanyain sebenarnya. Durasi juga terbatas, Pak Ketua juga sibuk, masih ada agenda-agenda yang lain. Hatur nuhun Pak Ketua. Ya, makasih sama-sama. Jangan kapok, nanti kita undang lagi. Ya. Baik, Sobat Bagus, di program Wakil Rakyat Bicara, terutama soal bidang infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya Komisi 4, sedikit banyak kita punya gambaran. Ke depan, kita harapkan tentu saja apapun yang dibangun oleh pemerintah daerah, ujungnya adalah kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Terima kasih. Kita akan undang lagi Wakil Rakyat yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.